Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya ya, Rahmat Sulaiman. Eh, Langsung materi aja lah ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi mungkin waktunya sekitar 15 sampai 30 menit tapi nggak full. Jadi seenggaknya kalian punya gambaran apa yang saya jelaskan. Jadi kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan di jadwal perkuliahan. Jadi sama seperti sebelumnya ini materi dari Pak Yuri yang saya dapatkan dari 2018 sampai sekarang masih ada yang ini. Kurang lebih kerangkanya sama, cuman kan keterbaruannya mungkin dari beberapa sumber referensi buku-buku atau apa sih ya, kajian-kajian yang telah saya baca. Overview pertemuan kedua ya, ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kemarin kan mungkin hanya penjelasan aja, aturan mainnya segala macam. Nah, ini bisa kalian lihat lah ya, ini cuman apa sih namanya, history aja, sejarahnya dari mana ngambilnya. Nah, ini ada ini. Nah, kita akan langsung masuk ke sini. Pertama ada pengembangan perangkat lunak. Nah, itu kalau secara harfiahnya dari beberapa referensi itu, pengembangan perangkat lunak adalah proses di mana kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak melalui suatu rangkaian aktivitas sesuai dengan proses, metode, dan alat bantu. Jadi ibaratnya kayak gini. Hmm, Kalau kalian bisa lihat kasir di Alfamart ya, pasti berbeda dengan kasir di mana toko lainnya. Karena apa? Karena memang kebutuhannya beda. Walaupun kurang lebih sama, tapi kan ada item-item yang beda. Atau lagi contohnya apa ya? Kalau kalian daftar di kampus ini dulu kan ada namanya sistem informasi di depan ya. Nah, itu kan pastilah apa sih namanya? Perangkat lunaknya beda dengan sistem informasi penilaian. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya ini pengembangan perangkat lunak ini dikategorikan sebagai rangkaian aktivitas tertentu. Tertentu itu artinya sesuai kebutuhan ya. Jadi misalkan ada nih kalian buat aplikasi peminjaman online. Itu kan kalian itu sebenarnya sistemnya kan sudah ada. Walaupun secara manual segala macam. Terus kalian komputerisasikan. Tujuannya agar apa? Agar lebih mudah. Nah, itu kan artinya perangkat lunak untuk membantu proses peminjaman itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Coba kalau kita beralih ke sekolah misalkan ya, sistem apa absensi guru atau absensi siswa yang udah modern kan, yang pakai fingerprint, retina misalkan belakangnya, itu kan pasti berbeda dengan sistem peminjaman tadi, kurang lebih seperti itu. Ini mana lagi ya, kok dia nggak tahu saya nggak jalan. Nah, pengembangan perangkat lunak, elemennya itu pertama ada orang ya, kita tahu lah ya, sumber daya manusia semuanya berawal dari sana. Kemudian ada proyek, kalau nggak ada proyek ya misalkan proyek itu artinya kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan nggak mungkin ada orang yang membuatkan apa sih namanya perangkat lunak tersebut atau mengembangkan perangkat lunak tersebut. Makanya di sini orang atau partisipan, ada proyek, ada proses, template. Ya proses itu banyak ya, ada yang bisa buat sendiri, tapi kalau misalkan udah 5 tahun bergelut di dalam dunia perangkat lunak, mereka kan pasti punya template. Itu contohnya model apa ya, rapid ya, RAD ya, model itu kan. Jadi misalkan kita datang satu, kalau di Jakarta tuh ada namanya di Mangga Besar itu banyak yang jual software web apa segala macam. Kita datang duduk, Pak mau bikin software, bikin software Pak mau bikin web, iya nanti dikasih sama dia template-nya, mau yang kayak gini, nanti per halaman itu harganya beda. Nah, seperti itu kurang lebih model proses pengembangan. Itu adalah cara atau strategi bagaimana perangkat lunak dibuat sedemikian rupa sehingga produk perangkat lunak tersebut dapat diwujudkan. Ya, kurang lebih samalah. Kan jarang kan ya kalian melihat orang mau ngetik segitu banyak dokumen tapi pakai Excel, ada nggak? Nggak ya. Halnya perangkat lunak tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau orang mau ngetik banyak ya larinya ke Word. Kalau orang mau hitung-hitung atau segala macam bisa pakai ke Excel. Kalau orang mau presentasi itu bisa pakai PowerPoint sesuai kebutuhannya. Nah, beberapa model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau dari buku lama sih ya yang saya baca itu pengarangnya MC Grauhill ya. Terus kalau Sutiono, terus
apa lagi ya, lupa saya. Nah, proses pengembangan perangkat lunak itu modelnya yang pertama kali itu ada satu namanya waterfall. Selebihnya seperti prototype, spiral, rasional, ekstrim, agile, apa segala macam itu adalah pengembangan dari waterfall. Ibaratnya waterfall turunan ke berapa itu. Tapi garis besarnya itu kita ingat waterfall. Kalau kalian ingat waterfall, ingat padi. Padi. P-nya adalah apa? Planning, A-nya analisis, D-nya design, I-nya implementation. Jadi padi. Nah, ini kurang lebih waterfall. Waterfall ini juga apa sih namanya? Kan kalau kita bilang ya analisis kebutuhan gitu kan bisa kita bilang itu sebagai apa sih namanya? Planning ya. Sebelum kita membuat sesuatu pasti kita merencanakan segala macamnya. Nah, ada perancangan, ada pengkodean, pengujian, pengoperasional. Kalau saya lihat dari sini mulai dari perancangan, pengkodean, pengujian itu kan bisa dalam satu gitu kan, desain. Nah, kalau udah pengujian sama pengoperasian itu kan udah implementasi. Kalau seperti itu, kalian lihat programmer mana yang apa-apa itu desain dulu baru ngoding? Nggak ada. Rata-rata mereka bikin desain segala macam langsung ketik kan. Jadi makanya di sini kan perancangan, pengkodean, pengujian juga masuk tapi tidak sepenuhnya itu bisa dikatakan sebagai desain. Waterfall ini apa tuh sangat cocok digunakan ketika kalian ada proyek IT itu yang apa sih namanya ya, base-nya lama, kurun waktunya lama, misalkan berapa tahun segala macam. Tapi kalau kurun waktunya cepat, misalkan kayak hanya proyek skripsi ya, bikin aplikasi proyek skripsi untuk ditempatkan di suatu tempat, menguji ilmu kalian itu kayaknya kurang cocok pakai waterfall. Karena apa? Karena skripsi itu kan cuma 4 bulan. Sedangkan waterfall ini dirancang untuk proyek yang jangka besar. Artinya semuanya itu harus kita rancang pakai FGD ya. Semua kebutuhan itu FGD segala macam. Habis itu baru turun apa sih namanya analisis, baru desain, baru implementation. Kalaupun ada yang salah di desainnya, berarti kita harus balik lagi ke sebelumnya. Sebelum desain apa analisis, berarti ada yang keliru di analisisnya, ada yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang ketika kalian adakan di forum group discussionnya. Prototyping model, spiral model ini kan sebenarnya kalau dari buku itu awal mulanya itu waterfall ya, ini merupakan apa sih ya, model orang tuh oh kalau kayak gini gimana itu, ini kan merupakan turunan-turunan dari waterfall. Extreme programming ya, extreme programming itu kayak gimana ya kurang lebih ya. Contohnya kayak gini, kalian datang ke tempat bikin aplikasi ya, bang mau bikin aplikasi web, terus tanya sama dia butuhnya apa sih layoutnya kayak gini, webnya, terus apa berandanya kayak gini. Nah, mereka itu ngerjainnya cepat apa. Nah, extreme programming ini kelebihannya adalah program atau software yang kalian rancang itu jadinya cepat. Tapi kelemahannya satu ya, karena sesuatu yang dirancang cepat itu pastilah analisis dan persiapannya nggak matang. Jadi biasa terkendala kalau di tengah perjalanan ketika sudah digunakan aplikasinya itu ada error, ada bug, ada apa sih namanya database-nya nggak sinkron, seperti itulah. Metode pengembangan. Di sini metode pengembangannya itu ada pendekatan, sudut pandang atau kumpulan aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan tahap-tahap aktivitas pengembangan perangkat lunak. Ini apa tadi ya? Tidak usah. Alat bantu pengembangan perangkat lunak. Nih, tahap pengembangan ya. Kalau secara konvensional itu ada analisis, perancangan, implementasi. Alat bantunya ada flowmart, sistem flowchart, program flowchart, bahasa pemrograman. Nah, apa ya sebenarnya kalau konvensional sama fungsi konvensional itu kan artinya masih belum terkomputerisasi ya. Saya rasa ini kurang tepat kata-katanya kalau konvensional. Tapi tidak apa-apa lah ya. Kalau tahap pengembangan itu analisis itu sekarang kan banyak, ada DFD, data flow diagram, terus kalau perancangannya ada structure chart, pseudocode, implementasinya bahasa pemrograman. Tapi secara umum ya, yang orang sekarang gunakan dimanapun ya, kalau orang IT itu, kalau analisa sama perancangan itu pasti mereka menggunakan apa sih ya namanya, saya ngajar semester kemarin itu
Ada 13 diagram itu apa sih ya Allah? UML, Unified Modeling Language. Nah itu biasa kalau anak itu udah wajib tahu 13 diagram itu kan. Jadi kalau misal kalian ada kegiatan operasional, proses bisnis segala macam, udah tahu, berarti kalian harus menggunakan apa itu namanya, activity diagram. Kalau untuk database bisa menggunakan apa sih namanya, kelas diagram, atau bisa juga menggunakan IR diagram. Tapi IR diagram itu tidak terstruktur ya, jadi dia tidak masuk dalam struktur diagram. Makanya biasanya orang pakai kelas diagram. Kalau kelas diagram kan dia terstruktur, tahu buatnya dari mana. Terus ada metode konvensional. Sudut pandang pengembangan adalah alur prosedur kerja pada sistem fisik organisasi. Prinsip pengembangan. 1. Dokumen apa yang menjadi media data atau informasi? Banyak ya. Ada yang kalau zaman dulu kan masih arsip semuanya segala macam. Bagaimana dokumen tersebut terbentuk dan mengalir dari satu bagian ke bagian lain. Nah, kurang lebih kan ini prinsip pengembangan ini mereka itu kita ya sebagai pengembang itu kita belajar bagaimana proses bisnisnya. Misalkan kayak gini ya, dari bagian informasi, kalau kalian mau daftar abis itu bayar kan ya. Nah, nggak pernah kan langsung bayar buat informasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Proses bisnis itu nggak boleh dilangkah ya, artinya dari satu bagian ke bagian itu harus jelas. Nah, kalau ini kan berdasarkan cerita segala macam kalian rancang menjadi diagram, nanti menggunakan activity diagram. Ya kurang lebih itu. Dokumen itu misalnya apa ya, ada nggak ya? Nah, misalkan kayak ini, mana dokumen kayak gini deh, dokumen absen. Misalkan dokumen absen. Dokumen absen itu kalian setelah ngisi absen diserahkan kemana? Nggak tahu ya. Oke, kalau kan habis absen itu kan biasa kan yang bertanggung jawab itu dosen sama BAK. Dosen ngabsen, mahasiswanya nanti diserahkan ke BAK. Itu kan artinya terjadi terjadi interaksi antara dosen dengan BAK. Nanti dari situ kita bisa sudah analisa bahwa dosen isi absen mahasiswa, dosen serahkan absen mahasiswa kepada BAK. Nanti di situ kelihatan alurnya. Tapi untuk di awal ini ya kurang lebih setidaknya pemahaman sedikit-sedikit ya. Tapi kalau semester kemarin kalian ketemu saya, harusnya semester ini enggak begitu itu, karena materinya kayak saya tangkat undang itu enggak banyak, maksudnya kan enggak banyak, enggak terlalu melenceng dari mata kuliah semester kemarin. Perangkat lunak dianggap sebagai kumpulan fungsi atau proses transformasi data. Ya seperti itulah. Data masukan, proses transformasi, data keluaran, keadaan awal, akhir, perubahannya. Intinya input, proses, output. Perangkat lunak itu. Perangkat lunak inputnya dari mana? Bisa dari manusia, bisa dari data-data apa segala macam. Prosesnya apa? Nanti diolah datanya. Outputnya apa? Bisa jadi laporan, terus bisa jadi informasi, bisa jadi apa sih namanya? Bentuk-bentuk lainnya. Tapi intinya itu kalau perangkat lunak ini kan tujuannya laporannya itu bisa data-data apa penjualan segala macam. Nah, dekomposisi persoalan menjadi objek-objek yang berkorespondensi dengan dunia nyata. Bahasanya tingkat tinggi ya. Saya juga agak sulit memahaminya. Apa ini? Saya baca lagi. Metode berorientasi objek itu adalah dekomposisi persoalan menjadi objek-objek yang berkorespondensi dengan dunia nyata. Nah, jadi maksudnya sini kan misalkan kalian punya toko ya. Toko kalian itu produksinya misalkan bulan ini 50, bulan depan 100, bulan depan lagi 150. Nah, di tahun berikutnya ternyata toko kalian itu mampu bertransaksi 1000. Itu kira-kira kewalahan nggak? Misalkan kalian tulis tangan apa segala macam, kewalahan kan ya. Nah, maka dari itu dipecahkan objek-objeknya, misalkan bagian ini ngerjain ini, bagian ini ngerjain ini, bagian itu ngerjain itu, disesuaikan dengan keadaan kalian. Maka dibutuhkannya sebuah pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibuat pun itu berdasarkan kejadian atau proses bisnis yang telah ada. Yang dari biasanya kalian nulis itu kan semuanya dikomputerisasi, kurang lebih seperti itu. Object oriented versus fungsional. Oke. Gimana ya? Kalau object oriented ini artinya adalah kita buatkan suatu perangkat lunak berdasarkan sistem yang sudah ada, walaupun itu manual atau enggak. Kalau fungsional itu
kita merancang sesuatu itu berdasarkan fungsinya. Misalkan kayak gini aja. Apa ya contohnya ya? Kalian buatkan suatu aplikasi di toko misalkan ya. Kira-kira kayak gini. Bayarnya di kasir. Bayarnya di kasir. Tetapi itu dikomputerisasikan. Atau gampangnya kayak gini aja deh. Ada nggak orang yang misalkan orang yang saya buka toko nih, saya minta bang buatkan saya program dong. Habis itu si abangnya buatkan programnya berdasarkan dia, bukan berdasarkan keadaan toko. Kira-kira masuk akal nggak? Harusnya saya nggak butuh menu misalkan apa ya, misalkan menu peminjaman gitu loh, saya nggak terima peminjaman misalkan ya, tapi dibuatkan sama dia menu peminjaman segala macam. Kira-kira butuh nggak ya? Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada orang yang membuatkan sesuatu itu berdasarkan objek oriented, itu artinya dia harus membuatkan sesuatu aplikasi tersebut berdasarkan keadaan nyata yang sudah terjadi gitu. Beda sama fungsional itu dia memfungsikan tiap-tiap bagian itu sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan kemampuannya. Bagian ini harus kayak gini, bagian itu begitu. Alat bantu. Nah, perangkat bantu atau kakas otomatis dan semi otomatis yang akan digunakan untuk mendukung proses dan metode. Itu pastilah ya diagram-diagram. Kalau aplikasinya yang digunakan itu banyak ya. Ada Rational Tools, ada pasti namanya Microsoft Visio, ada Asta, tapi yang paling lengkap itu yang saya tahu ya Microsoft Visio gitu kan. Jadi semuanya itu diagramnya ada di sana, jadi enak oleh merancang. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup ya. Jadi materinya masih banyak, boleh kalian baca ke segala macam. Saya harap kalian aktif ya di kelas ya pada saat pembelajaran. Oke, saya Rahmat Sulaiman. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di grup Classroom atau di grup WA. Saya sangat senang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.